Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah al-Absi merupakan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin akan masuk surga guys. Berbagai siksaan yang diterimanya sebagai budak tak lantas melunturkan keyakinannya terhadap Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal merupakan seorang budak dari negeri Habasyah atau Ethiopia, namun tumbuh di Mekah. Ibunya bernama Hamamah, penduduk asli Mekah dari Bani Jam. Merdekanya Bilal pada suatu hari setelah kedatangan Islam membuktikan bahwa Islam mengangkat derajat semua manusia dan tidak membedakan ras ataupun suku. Bilal mendapat julukan kinayah Abu Abdul Karim dan pendapat lain menyebutkan julukannya Abu Abdillah. Bilal merupakan salah satu sahabat yang pertama memeluk Islam guys. Bilal merupakan budak dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia merupakan seorang muazin penjaga Baitul Mal dan juga seorang sahabat Nabi SAW dari keturunan kulit hitam. Disebutkan bahwa Bilal merupakan orang yang pertama kali dalam Islam dan mengumandangkan azan. Karena itu sepanjang hidupnya ia menjadi muazin Rasulullah SAW, baik saat perjalanan ataupun mukim atau menetap. Bilal menjadi muazin pertama tak kala Nabi Muhammad SAW memerintahkan menyerukan azan guys saat mendirikan masjid pertama di Madinah. Saat peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan Bilal untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan. Bilal memiliki keyakinan yang teguh terhadap Islam. Ia tetap tabah menerima berbagai macam siksaan pedih dari tuannya yang kafir. Bahkan ia pernah dipanggang berhari-hari dan berbulan-bulan di bawah terik matahari kota Mekah oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika matahari telah terik dan panas, Umayyah mengeluarkan Bilal ke padang pasir yang panas dan menindihnya dengan batu di atas dadanya sembari berkata, "Aku akan selalu perlakukan dia seperti itu hingga ia mati atau meninggalkan ajaran Muhammad. Sembahlah Lata atau Uzza." Namun siksaan bertubi-tubi itu tak lantas membuatnya surut akan keyakinannya. Ia selalu memberikan jawaban teguh, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Ketika tuannya berkata, "Tinggalkan Tuhannya Muhammad." Selain dari Umayyah, Bilal juga kerap mendapat siksaan dari Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menebus dan memerdekakan Bilal guys. Keteguhan hati seorang Bilal menjadi keutamaan yang dimilikinya. Keutamaannya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Bilal termasuk sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal pada waktu sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakanlah amal kebaikan apakah yang paling engkau harapkan manfaat dalam Islam. Sesungguhnya malam ini aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku dalam surga." Bilal berkata, "Suatu amal kebaikan yang paling kuharapkan manfaatnya dalam Islam adalah bahwa setiap kali aku bersuci atau berwudu dengan sempurna, baik pada malam hari atau pada siang hari, aku tidak lupa melakukan sholat sunnah dengan kesucian wudu itu selama waktunya cukup bagiku untuk mengerjakannya." Bilal kerap mendampingi dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia pergi keluar Madinah guys bersama para sahabat yang lain untuk melakukan ekspansi militer. Bilal wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 20 Hijriah pada usia kurang lebih 67 tahun. Masya Allah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang kaum muslimin yang kuat dan sangat pemberani. Ia mendapatkan julukan Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu hingga akhirnya ia memeluk Islam. Melalui kitab Al-Maghzi Muhammad karya Al-Waqidi disebutkan Khalid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. "Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Muhammad pasti akan menang," ucapnya. Hatinya semakin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya yang terlebih dahulu masuk Islam, yaitu Walid bin Al-Walid. Ia mengingatkan Khalid radhiyallahu anhu bahwa banyak kesempatan baik yang terlewatkan olehnya. Dengan demikian, Khalid radhiyallahu anhu memutuskan untuk memeluk Islam guys. Ketika di bulan Safar 8 Hijriah, pada masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaibiyah, Khalid radhiyallahu anhu bersama Amri bin Al-Hasr radhiyallahu anhu dan Utsman bin Talha radhiyallahu anhu menemui Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam guys. Ia berkata kepada Rasulullah SAW untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah lantas berdoa, "Ya Allah, aku memohon agar engkau mengampuni Khalid bin Walid atas tindakan menghalangi jalanmu pada masa lalu." Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu banyak memimpin berbagai pertempuran, antara lain perang Mu'tah, Fatu Makkah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk dan Haji Wada. Perang Mu'tah
Mu'tah menjadi awal mula karir militer Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Kala itu ia melawan suku Ghassah. Sebelum perang itu dimulai, Rasulullah mengumpulkan semua umat muslim yang ingin berperang guys. Kala itu Rasulullah bersabda, bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga syahid. Setelah itu bendera dibawa oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah, yaitu Saifullah atau Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Sebelumnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak ditugaskan untuk memimpin perang Mu'tah guys. Namun karena kematian para pemimpin perang, akhirnya Sabit bin Arkam radhiyallahu anhu meminta Khalid radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan muslim. Sebagai sosok yang dikenal hebat dalam pertempuran, Khalid radhiyallahu anhu lantas menyusun strategi untuk melakukan tipu muslihat. Khalid memberi perintah agar barisan pasukan belakang berpindah ke depan, lalu pasukan sayap kiri berpindah ke sayap kanan. Begitu sebaliknya, pasukan yang berada di barisan belakang terus-menerus bergerak menuju bagian depan hingga debu-debu berterbangan guys. Hal itu tentu mengganggu penglihatan pasukan musuh. Strategi Khalid ini sangat brilian guys. Hal itu mengakibatkan pasukan musuh mengira kaum muslimin mendapat tambahan bala tentara baru. Karenanya pasukan musuh tidak berani berbuat gegabah dalam menggempur kaum muslimin. Taktik yang Khalid radhiyallahu anhu lakukan membuat pasukan muslim memenangkan perang tersebut guys. Begitu pula pada pertempuran-pertempuran lain yang dipanglimai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mereka tak pernah kalah. Masya Allah. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzwa bin Qusay radhiyallahu anhu. Nasabnya bersambung dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Sedangkan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah bibi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki nama panggilan Abu Abdillah. Az-Zubair bin Awam masuk Islam ketika berumur 8 tahun guys. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pemberani. Dia termasuk salah satu sahabat yang mendapat janji masuk surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Tolhah berada di surga, Jubair berada di surga. Dia juga termasuk salah satu dari 6 sahabat ahli syura dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang pertama kali mengunus pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla, mengikuti perang Badar, perang Uhud serta seluruh peristiwa bersama Rasulullah. Dia termasuk orang yang menarik dan banyak memiliki usaha. Dia memiliki 1000 budak yang selalu membayar upeti kepadanya dan seluruhnya digunakan untuk kepentingan Islam. Dalam perang Uhud, Az-Zubair melakukan perang tanding melawan Talha bin Abi Talha Al-Abdari. Dua pihak yang saling bermusuhan itu saling mendekat untuk memulai tahapan-tahapan perang yang akan berkecamuk. Yang pertama kali menyulut bara pertempuran itu adalah pembawa bendera dari kalangan musyrikin yang bernama Talha bin Abu Talha Al-Abdari. Dia adalah penunggang suku Quraisy yang paling memberani guys. Orang-orang muslim menyebutnya Absu Katifah atau panglima berkuda terhebat. Dia keluar dengan menunggangi unta lalu menantang untuk perang tanding. Namun tak seorang pun yang segera menyambut tantangan itu karena mereka semua takut terhadap keberaniannya. Akhirnya Az-Zubair maju menghampirinya. Dia tidak maju dengan perlahan-lahan melainkan langsung melompat seperti seekor singa. Az-Zubair pun berada di atas unta Tolha. Kemudian mereka jatuh. Az-Zubair membanding Tolha lalu membunuhnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan perang tanding yang sangat mengagumkan ini. Seketika beliau bertakbir dan kemudian diikuti oleh semua orang muslim. Beliau memuji Zubair radhiyallahu anhu dan bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari atau pengikut setia. Adapun pengikut setiaku adalah Zubair radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Badar, Zubair bin Awam memakai sorban berwarna kuning guys. Pada saat itulah malaikat Jibril turun membantu pasukan kaum muslimin dengan menyerupai bentuknya sebagaimana bentuk tubuh, pakaian serta sorban Zubair bin Awam. Saat perang Badar, Zubair bin Awam berhasil mengalahkan pamannya sendiri, yaitu Naufal bin Khuwailid bin Asad. Ketika itu sang paman ikut melawan pasukan yang dibantu Zubair. Penyerupaan malaikat Jibril kepada Zubair bin Awam merupakan bentuk kemuliaan ipar nabi ini guys. Kemuliaannya yang diperoleh tersebut tidak lepas dari kegigihan, keberanian dan kesetiaannya kepada Islam. Masya Allah.